Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, pada hari ini kita bisa bertemu kembali pada mata pelajaran sosiologi ya. Sebelum berdoa, Ibu ingin kalian berdiri terlebih dahulu kayak gitu ya. Maaf ya, berdiri dulu. Silahkan kalian cek dulu kayak gitu ya kerapihan bajunya. Apakah sudah dimasukkan atau belum? Barangkali ada yang belum. Nah, sudah rapih ya? Siap. Iya, untuk selanjutnya dilihat dulu ya kesiapan ruangannya. Barangkali ada sampah di sekitarnya. Kalau ada sampah bisa dibuang dulu ke tempat sampah. Tidak ada? Tidak ada. Iya, silahkan duduk kembali. Ya. Neng Wanda, Ibu minta untuk memimpin doa dulu ya. Baik, Bu. Pimpinan saya ambil alih, seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita memulai pembelajaran di jam ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa depan dia diri. Ya, terima kasih. Nah, untuk hari ini kehadirannya gimana? Ada yang tidak masuk? Ada. Ada? Siapa? Yayan. Yayan. Yayan izin. Satu orang? Siap. Oke. Ya. Ya, untuk hari ini kayak gitu ya, di hari pertama kita masuk kembali setelah berapa minggu kita liburan? 2 minggu. 1 tahun? 1 tahun ya? Meskipun 2 minggu tapi karena berbeda tahun berarti 1 tahun ya liburnya. Sudah cukup fresh kayaknya ya untuk memulai kembali kayak gitu ya. Sudah fresh? Bisa? Oh, harus bisa kayak gitu ya. Ada yel-yel kan kelas ini? Ada. Sok dipimpin yel-yel dulu biar semangat. Oke, ya. Siapkan suaranya ya, teman-teman. Sebelah Bisa saya, berdiri ya? Berdiri saja ya? Boleh. Sok, berdiri dulu. Baik. 11 IPS 5. Semangat kita bersatu bersama IPS 5. Kompak juara. Bisa sekali lagi karena memang tadi belum terlihat kompaknya ya. Oke, siap. Boleh. Baik, 11 IPS 5. Semangat kita bersatu bersama IPS 5. Kompak juara. Yeay. Terima kasih nih Wanda, bisa duduk kembali gitu ya. Oke. Nih. Minggu lalu gitu ya, kita belajar mengenai apa? Ada yang masih ingatkah? Saya Bu masih ingat. Silahkan berdiri. Neng Melin. Pada pertemuan kemarin kita telah membahas mengenai materi diferensiasi sosial, di mana diferensiasi sosial ini yaitu perbedaan yang secara sejajar. Betul. Contohnya yaitu perbedaan antara jenis kelamin, profesi, Betul. klan, dan mengutamakan ciri fisik, sosial, dan juga budaya. Iya, betul. Terima kasih. Seperti biasa, Ibu ada oleh-oleh kayak gitu ya. Bagi yang menjawab, ada oleh-oleh ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Ya, jadi pada pertemuan minggu lalu kayak gitu ya, kita mempelajari mengenai diferensiasi sosial. Betul tadi kata Neng Melin kayak gitu ya, yang dinamakan dengan diferensiasi sosial itu adalah pengelompokan masyarakat secara horizontal. Betul. Nah, untuk yang sekarang kayak gitu ya, kita akan belajar mengenai apa? Di sini Ibu memiliki tujuan pembelajaran ya. Setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik dan model pembelajaran PJBL, Project Based Learning, peserta didik diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian dari stratifikasi sosial.
Yang keduanya mengklasifikasikan dasar pembentukan stratifikasi sosial. Yang ketiga, menganalisis sifat dari stratifikasi sosial. Yang keempat, membuat teka-teki silang kayak gitu ya mengenai materi stratifikasi sosial. Dan yang kelima, nanti di akhir kalian akan mempresentasikannya dengan cara menjawab TTS kelompok lain mengenai materi stratifikasi sosial yang terjadi dalam kehidupan sosial di masyarakat dengan semangat dan tanggung jawab. Bisa dipahami? Siap. Oke. Nah, sebelum masuk kayak gitu ya ke pembelajaran, Ibu akan kasih kalian motivasi dulu. Jangan malas untuk belajar, karena ilmu adalah harta yang bisa kita bawa kemanapun tanpa membebani kita. Betul tidak? Betul. Kayak gitu ya, jadi kita harus selalu semangat untuk belajar. Kenapa? Karena memang kalian kan sudah punya cita-cita nanti kayak gitu ya. Setelah lulus SMA, saya ingin kemana? Kayak gitu ya. Apakah kuliah, apakah kerja? Maka dari itu, mulai dari sekarang kalian niatkan, kalian ingin belajar, ingin menuntut ilmu. Karena saya memiliki cita-cita, karena saya memiliki mimpi, memiliki harapan. Betul. Bisa dipahami ya? Siap. Nah, kayak gitu ya. Jadi materinya untuk sekarang adalah stratifikasi sosial. Kayak gitu ya. Ada yang mau memberi komentar? Bukan komentar ya. Jadi apa itu stratifikasi sosial? Definisinya. Mangga. Sok, gimana? Ibu, Siap. Mangga. Berdiri lagi ya. Pada waktu kemarin saya telah membaca Iya. buku. Jadi materi stratifikasi sosial ini yaitu suatu perbedaan Betul. yang dimana secara bertingkat atau Betul. berjenjang, yaitu jadi ada misalkan ada lapisan kaum kaya, kaum sederhana dan juga ada Iya. kaum miskin, seperti itu Ibu yang saya tangkap dari pembelajaran buku di hari kemarin. Iya, terima kasih Neng Meli. Ngeplus dulu kayak gitu ya. Dikasih permen lagi nggak apa-apa kayak gitu ya. Oke. Gimana? Ada yang mau menjelaskan kembali mengenai masih definisi ya, mengenai stratifikasi sosial? Silakan. So. Yang cowok yang di belakang mungkin ada lagi nggak? Sok. Cukup ya. Oke. Ya. Sini ya. Nah, jadi definisi stratifikasi sosial ini apa? Tolong Neng Asti dibaca ya. Oh, minus. Neng Nanda bisa terlihat? Definisi stratifikasi sosial: pembedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat-tingkat atau hierarkis. Betul, kayak gitu ya. Kalau minggu lalu kita mempelajari mengenai diferensiasi sosial adalah pembedaan masyarakat secara sejajar. Nah, untuk stratifikasi sosial ini pembedaan masyarakatnya secara bertingkat. Beda? Beda, kayak gitu ya. Selanjutnya, Ibu akan tanya, apa aja sih dasar atau ukuran dalam stratifikasi sosial? 1, kekayaan, betul. 2, kekuasaan. 3, betul. 4, pendidikan. 5, keturunan. Betul, kayak gitu ya. Jadi untuk dasar stratifikasi sosial atau ukuran kayak gitu ya, ini ada 5. Yang pertama ini berdasarkan kekayaan, yang keduanya kekuasaan, ketiga kehormatan, keempat pendidikan atau ilmu pengetahuan, dan yang kelimanya keturunan. Nah, kenapa ini bisa membedakan kayak gitu ya? Tadi sifatnya berlapis atau bertingkat. Ada yang mau menjelaskan? Kekayaan di masyarakat kita pastinya berbeda. Ukuran kekayaan bagaimana berarti? Dilihat berdasarkan Gaya hidupnya, Bu. betul, gaya hidup bisa. Terus betul, pendapatan. Apa lagi? Pengeluaran atau ini
Kalau jabatan itu nanti masuknya kekuasaan kayak gitu ya. Atau ini ya, rumah kayak gitu ya. Rumah yang menjadi tempat tinggal kayak gitu ya. Itu kan ada yang rumahnya mewah, rumah mewah kayak punya siapa? Raffi Ahmad, betul kayak gitu. Atau siapa lagi? Atta Halilintar misalnya kayak gitu kan ya. Itu rumahnya wow, tapi berbeda dengan yang tinggalnya hanya di Pedesaan, betul di pedesaan atau di perkampungan. betul atau di kolong jembatan seperti itu kan kayak gitu ya. Miris sekali kayak gitu ya. Nah, tuh kan, jadi di sini ada yang bisa membacakan? Sok. Ukuran kekayaan. Barang siapa yang memiliki kekayaan paling banyak termasuk dalam lapisan teratas, kekayaan tersebut misalnya dapat dilihat pada bentuk rupiah yang bersangkutan, mobil pribadinya, cara menggunakan pakaian, kebiasaan berbelanja, dan lain-lain. Oh, ya, jadi di sini ya untuk ukuran kekayaan tadi bisa dilihat kayak gitu ya, berdasarkan rumah, berdasarkan mobilnya kayak gitu ya, atau pakaiannya atau kebiasaan berbelanjanya kayak gitu ya. Siap. Nah, yang kedua ukuran kekuasaan kayak gitu ya. Tadi betul Neng Melin bilang kayak gitu ya, berkaitan dengan jabatan kayak gitu kan ya. Jabatan antara misal presiden dengan dengan kepala desa itu berbeda kayak gitu ya. Mana yang lebih tinggi? Presiden. Betul kayak gitu ya. Presiden paling tinggi kayak gitu ya. Disusul kemudian ya ada yang berada di bawahnya, misalnya ya sebagai contoh misalnya gubernurnya kayak gitu. Karena kalau presiden itu pemimpin negara kayak gitu ya. Terus yang keduanya bisa kita contohkan tadi gubernur, berarti itu di bawahnya itu hanya membawahi provinsi. Terus kemudian ada lagi kecamatan, kabupaten dulu gitu ya, betul. Bupati kan, terus kecamatan kayak gitu ya. Tuh. Nah, selanjutnya ukuran kehormatan juga kayak gitu ya. Ini sebenarnya hampir sama dengan tadi, ketika seseorang memiliki kekuasaan pasti memiliki kehormatan yang lebih. Contoh ya, kayak gitu ya. Ketika tadi Pak Presiden kayak gitunya itu kan kehormatannya tinggi dibanding dengan Bapak Gubernur ataupun Bapak Lurah misalnya kan, seperti itu ya. Nah, terus kemudian ilmu pengetahuan atau pendidikan. Nah, di sini pun kalian lagi berproses untuk mendapatkan stratifikasi yang lebih kayak gitu ya, insya Allah ya. Nanti karena dengan kalian belajar itu akan meningkatkan stratifikasi sosial di masyarakat. Kan ada yang cuman lulusan SD gitu kan, lulusan SMP, SMA, terus kemudian ada yang S1 dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ukuran keturunan kayak gitu ya. Kalau ini seperti apa? Kalian bisa mengetahui ukuran keturunan itu contohnya seperti apa? Kerajaan, betul. Kalau kasta bisa masuk? Masuk. Kasta itu di mana? Pada masyarakat Hindu kayak gitu ya. Di kita ada? Di Indonesia ada nggak? Di mana? Di Bali, betul kayak gitu. Kasta itu ada berapa? Ada 4. Satu. Nah, Sudra. Jadi itu paling bawah kayak gitu ya. Oke. Nah, yang selanjutnya ini ada sifat-sifat stratifikasi sosial. Tadi kan ya, jadi yang pertama tadi kita membahas mengenai definisi, terus yang keduanya tadi ukuran, yang selanjutnya ini ada sifat. Sifatnya stratifikasi sosial itu ada 3. Apa aja? Oke, ada yang mau menjelaskan? Yang dimaksud dengan sifat stratifikasi sosial terbuka itu yang seperti apa?
Sok, sambil berdiri sayangku, ya. Neng Wanda gimana? Pemahaman saya, stratifikasi sosial terbuka itu di mana seseorang yang berada di dalam tingkatan tertentu Betul. dapat naik ataupun turun di dalam suatu tingkatan di masyarakat. Oke. Contohnya orang yang mungkin berpendapatan kecil dengan berusaha bisa menjadi orang sukses atau orang kaya raya. Oke, ya siap. Tepuk tangan. Betul, kayak gitu ya. Jadi yang dinamakan dengan sifat stratifikasi terbuka itu, gitu ya, memungkinkan kelas atau stratanya berpindah atau berbeda, kayak gitu ya. Tadinya dari masyarakat lapisan bawah bisa naik kayak gitu ya ke atas kayak gitu ya. Kenapa itu bisa naik ke atas? Salah satunya karena tadi pendidikan kayak gitu ya. Misalnya tadi kayak gitu ya, betul Neng Wanda bilang seorang yang misalnya dari anak petani kayak gitu ya. Tapi ya bapaknya cuma seorang petani. Tapi karena memang anaknya ini ingin lebih dari bapaknya, ingin lebih dari orang tuanya, maka dia berjuang sangat keras kayak gitu ya. Misalnya dia bekerja sampai akhirnya dia bisa berkuliah misalnya dari hasil bekerjanya ini yang pada akhirnya dia bisa menjadi orang sukses kayak gitu ya. Itu yang dinamakan dengan stratifikasi terbuka. Oke, yang selanjutnya ada tertutup. Yang seperti apa? Sok, Neng Lingga. Menurut pemahaman saya, stratifikasi tertutup itu seperti contoh pada sistem kasta yang tadi. Oke, betul. Kalau misalkan anak bangsawan pasti terus saja menjadi anak bangsawan. Kalau misalkan dari kelas bawah terus saja ada di bawah, jadi tidak ada perpindahan seperti yang terbuka. Betul. Terima kasih. Hebat, betul ya. Jadi kalau tadi gitu ya, memungkinkan untuk berpindah kayak gitu ya. Kalau untuk yang tertutup itu tidak memungkinkan untuk berpindah. Jadi hanya di lingkungan itu saja. Betul tadi contohnya ya. Seperti halnya raja ataupun bangsawan kayak gitu ya. Atau tadi contohnya juga yang di masyarakat Bali itu apa? Kasta, betul ya. Jadi yang di atas itu tidak bisa ke bawah. Begitupun yang di bawah tidak bisa naik ke atas. Itu ya. Itu yang kedua sifatnya. Yang ketiga apa? Kalau yang campuran seperti apa? Contohnya orang atau masyarakat berkasta sudra bisa berpindah ke tempat yang tidak memiliki kasta. Oke, betul kayak gitu ya. Jadi kalau untuk yang campuran kayak gitu ya, itu adalah kombinasi atau gabungan dari sifat stratifikasi tertutup dan terbuka. Betul kayak gitu ya. Sini sebentar ya. Aduh. Nah, tadi ya, jadi kalau untuk yang campuran di sini kayak gitu ya, kita jumpai dalam masyarakat bahwa untuk hal-hal tertentu menggunakan sistem tertutup, sementara pada hal yang lain menggunakan sistem terbuka. Contoh sederhananya adalah masyarakat Bali yang masih menganut sistem kasta dalam kehidupan sosial budayanya. Namun dalam bidang ekonomi siapa saja boleh berkompetisi, ya gitu ya. Artinya di sini terjadi keterbukaan dalam bidang ekonomi tanpa memandang seseorang berasal dari kasta apapun itu, kayak gitu ya. Ataupun seperti ini contohnya. Misalnya ada seseorang kayak gitu ya yang tergolong ke dalam tadi ya kastanya kayak gitu ya, kasta Brahmana contohlah kayak gitu ya. Seorang anak yang dari keturunan Brahmana, misalnya dia melakukan perpindahan ke, misalnya dia kuliah ke Bandung ataupun ke Jakarta. Nah kan teman-temannya ini di kampusnya ini nggak mengenal dia itu siapa kayak gitu ya. Maka itu pun bisa disebut sebagai contoh dari stratifikasi campuran. Betul gitu ya. Nah, gitu ya. Untuk yang sekarang kayak gitu ya.
kita akan bergabung dengan kelompoknya untuk melakukan diskusi mengenai tadi ya, kan kita menggunakan tujuan pembelajarannya project gitu ya. Jadi kita akan membuat yang namanya TTS tadi ya, kayak gitu kan ya. Nah ini nama kelompoknya ya, kayak gitu kan ya. Kelompok 1 Aguskom, kelompok 2-nya Emil Durkheim, kelompok 3-nya Karl Marx, dan kelompok 4-nya Max Weber. Masih ingat ya untuk kelompoknya ya? Siap. Oke, siap. Sekarang kalian bergabung dengan kelompoknya. Tapi untuk ketua kelompoknya silahkan maju dulu untuk mengambil nih kayak gitu ya. Jadi biar ada pembeda ya. Oke. Ini gambarnya siapa? Aguskom, betul. Yang Aguskom maju. Punten. Ya. Oke, siap. Ini saya. Ini siap. Oke. Yang ini. Betul, Emil Durkheim. Silahkan. Oke. Siap. Yang ini mah kelihatan ya karena ada tulisannya. Karl Marx kayak gitu ya. Oke. Alif, iya. Dan yang keempat ini. Iya. Oke. Silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya ya. Nah, jadi tugas untuk proyeknya ini kayak gitu ya. Kalian membuat teka-teki silang atau teka-teki sosiologi di sini kayak gitu ya. Karena TTS S-nya sama kayak gitu ya. Berkaitan dengan materi stratifikasi sosial. Soalnya berapa? Kayak gitu ya. Soalnya 10 soal, 5 soal mendatar dan 5 soal menurun. Siap ya? Sok. Untuk kreasinya silahkan bisa didiskusikan kayak gitu ya dengan anggotanya gitu ya. Gimana untuk waktunya? Mau berapa menit? Ya di Canva kan bikinnya ya, di Canva kita bikinnya untuk TTS-nya kayak gitu ya. Nanti untuk waktunya ini Ibu kasih waktu berapa? 10? Oke, 10 kayak gitu ya. Untuk sumber informasinya gitu ya. Kita sepakati boleh dari apa aja? Buku paket? Boleh. Terus? Iya, dari internet boleh. Iya, betul. Iya kan internet kayak gitu ya. Terus juga nanti Ibu kasih bahan ajar kayak gitu ya, sekalian LKPD-nya. Oke. Siap. Ini. Iya. Siap. Ini bisa dipelajari dulu di sini ya. Ya. Oke. Nah, ini ya. Oke. Bisa dulu kayak gitu ya. Nah, kelihatan tidak? Nah, di sini kayak gitu ya. Ibu membuat penilaian untuk keterampilan ini kayak gitu ya. Jadi yang pertama ini ada kesesuaian teka-teki silang dengan materi. Jadi kalian harus bisa menyesuaikan antara soal yang kalian bikin, yang kelompok kalian bikin dengan materinya ya. Jangan sampai nanti soalnya mengenai materi diferensiasi sosial itu kan minggu lalu. Nah sekarang stratifikasi sosial kayak gitu ya, maka disesuaikan. Terus yang kedua tentang diskusinya, apakah semuanya bekerja atau hanya sebagian saja, itu yang Ibu nilai. Juga nanti ketika nanti presentasi ya menjawab soal TTS kelompok lain seperti itu ya. Bisa dipahami? Siap, oke.
tadi kita tentukan kan ya waktunya itu 10 menit. Jikalau misalnya ada kelompok yang belum selesai, seperti apa kira-kira? Tapi bisa, insya Allah bisa selesai ya. Nah ya, insya Allah ya waktunya 10 menit karena memang nanti akan dipresentasikan juga kayak gitu kan ya. Terus untuk langkah-langkah pembuatannya kayak gitu ya, karena memang tadi ya sama ibu disinggung gitu. Nah jadi untuk ini ya, untuk langkah-langkahnya kalian bikin pada Canva kayak gitu ya, 5 soal mendatar dan 5 soal menurun seperti itu ya. Bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ya? Siap. Yuk. Sok ya. Selamat bekerja ya, sok. Iya. Iya, tidak apa-apa sayangku. Iya, nggak apa-apa. Tadi kan ya kita sumbernya bisa dari internet, dari buku paket ataupun bahan ajar yang telah ibu berikan ya. Nggak apa-apa. Boleh? Iya, sok. Sok. Ruang meeting ya. Ruang meeting administrasi ya apa ya? Satu. SMA sayang. MEETING kecil semua. Nah, kalaupun ada yang sinyalnya terkendala, bisa menggunakan wifi dari ini, dari ruang meeting kayak gitu ya. Ya. Meeting SMA. Ya, sok bisa ya. Itu. Di mana? Cok. Mana? Apa? Ya, jadi untuk proyeknya 5 soal mendatar, 5 soal menurun gitu ya. Oh tadi ini kelompok ini ya yang tidak masuk, jadi cuman berempat. Insya Allah bisa ya, bisa ya. Harus bisa, insya Allah bisa. Jika nanti sudah selesai, bisa kalian kumpulkan tugasnya ke grup ya. Nanti akan ibu tampilkan di smartboard. Jadi nanti untuk presentasinya kalian akan menjawab soal kayak gitu dari kelompok lain dan kemudian nanti ditulis di sini. Seperti itu ya. Siap. Gimana, ada kesulitan nggak? Insya Allah tidak ya, bisa dipahami ya. Bisa nanti sok cing lihat dulu. Sok bisa ya, sok coba dulu. Ya.
Ya, ini jadi nanti ya kalian bisa lihatnya di buku paket untuk soalnya kayak gitu ya. Ataupun di bahan ajar. Nah, karena memang untuk di LKPD ini Ibu udah mencantumkan juga kayak gitu ya. Kayak seperti apa sih pengerjaannya? Tuh ya, petunjuknya ada di sana. Ya udah ya. Nanti bisa dikirim ke grup aja ya, ya. Ini aja ya, sok. Pak, jadi tulis aja dulu itu. Jadi cuma nampilin dulu kayak gitu. Ya kok mau si jadinya maksudnya? Ini ngepat. Oh, mengganti kartu. Gimana yang ini? Ada mengalami kesulitan? Insya Allah enggak ya? Oh ya, nggak apa-apa ya, yang kira-kira menarik kayak gitu ya. Siap. Pink. So, tapi biasanya kalau di tempat ini yang ngejreng banget kayak Ibu tuh kan hijau, merah kayak gitu. Nanti kayak gitu. Tapi sana apa itu ya? Sok dicoba. Untuk yang ini sudah selesai. Lihat Ibu. Kenapa? Kalau dapat salah pengen pakai pensil. Oh. Sok. Ya, sok. Yang di kelompok ini bekerja semua tidak? Bekerja semua. Benar. Iya, siap. Gimana? Tiga.
karena memang ini untuk di akhir post testnya ada. Yang punya nemelin udah kan ya? Ya, tinggal ya. Berarti gimana? Kelas sosial memang betul. Itu punya siapa? Ntar dulu berarti. Punya kelompok ini tadi mana yang ininya? Soalnya yang ibu lihat dulu, lihat dulu. Yang ibu lihat. Soalnya ini, ntar dulu. Uju dari ini, siap. Ininya ya. Siap. Uju dari strategi. Soalnya ini katanya ini nomor 7. Coba lihat. Kelas sosial kan jawabannya ya. Tapi itu betul tidak? Ntar dulu, sok. Dihitung dulu. Ini coba. Udah. Ya, udah iya. Sok. Sampai ke bawah, Mei. Oh iya, sok. Iya, nggak apa-apa, sok. Nggak apa-apa, iya. Ini bekerja semua ya? Bekerja semua, ada yang nggak bekerja? Yang nggak bekerja mendikit. Iya, soalnya kan tadi ya di penilaian ibu juga menilai kayak gitu ya untuk prosesnya kayak gitu ya, apakah memang bekerja semua atau tidak kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah bekerja semua ya. Nah, bikinnya kan sudah selesai? Ini tuh soal mana? Itu mah. Kalau ini gimana? Udah. Nama kelompoknya cantuman. Ya udah, mau dicantumkan ataupun itu ya. Ya, Ibu. Siap ya. Kalau memang sudah selesai kayak gitu ya, bisa dikirim ke grup ya. Ini untuk nanti. Maaf, ini nanti ya. Sok, ibu lihat dulu deh. Kalau yang sudah kan dikirim ke grup WA, ibu lihat di grup dulu yang sudah mengumpulkan itu kelompok mana saja. Ya, kelompok Aguskom ini sudah selesai. Kelompok yang lain silakan, kalau yang sudah bisa dikirim ya.
pakai wifi ini bisa nggak? Pakai login ini. Bisa nggak? Kalaupun itu, bos ini sama ibu sok. Oh, bisa. Sok. Gimana kelompoknya Neng Asti? Sudah? Yang itu? Ya udah lah, nggak apa-apa. Sok dikirimin aja ya. Dikirim aja. Dikirim aja. Ya, kelompok Aguskom, Emil Durkheim, yang ini Karl Marx sudah finish. Sok. Wow. Tuh template-templatenya lucu ya kalau pakai Canva. So. Nggak apa-apa. So, iya. Ada ya. Dua menit lagi ya, sok, untuk mengirim ke grup. Jadi untuk yang maju, ibu udah bikin spin kayak gitu ya. Jadi nanti siapa yang duluan maju untuk menjawab soal kayak gitu ya. Untuk menjawab soalnya boleh berapa orang? Semuanya maju ya? Oh iya, jadi untuk yang presentasi atau nanti menjawab soal, semuanya ke depan kayak gitu. Nanti jadi di kedua perkenalan semua kayak gitu ya. Oke, siap ya? Siap. Kita putar. Oke. Ya, kelompok Aguskom maju duluan ya. Siap ya? Oke. Siap? Oke. Nah, silakan. Sok, kelompok Aguskom, silakan mempersiapkan diri untuk
menjawab gitu ya. Kelompok ini tadi Aguskom yang ini ya. Bisa terlihat kan kayak ini. Ini gimana sih ya? Kalau ini bisa oh iya bisa. Ya, ada. Sok. Oh iya, maaf ya Allah. Iya, kan tadi teh belum ya. Tar dulu. Ya. Sok silahkan dipersiapkan dulu aja. Kok gini ya? Menjawabnya tes yang Aguskom menjawab soal yang dari yang dari Aguskom yang ini ya, Aguskom ya, Karl Marx yang ini. Siap, bisa terlihat. Nah, sok di perkenalan dulu aja semua gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Aguskom atau kelompok 1. Di sini kami akan mencoba menjawab teka-teki silang dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, saya Ana Nurmala. Saya Linda Lestari, Ya. saya Rama Lustiati, saya Nur Hamidah. Baik, kami dilanjut untuk menjawab teka-teki ini. Silahkan ya, bisa nanti dibagi-bagi kayak gitu ya, boleh jawab ya. Siap. Siap. Demo bisa nah seperti itu ya. Oke. Yang satu bisa membacakan soalnya, yang itu jawab gitu ya. So. Makasih. Ya, so. Nah, ya. Tuh. Oke, siap. Nggak apa-apa sayang. Udah, nah. Sok ditulis lagi aja gitu. Oke, siap. Nah, gitu iya, sok. Nggak apa-apa kan sambil diskusi ya. Oke, ya, udah nggak apa-apa, kelihatan. Oke, sok, lihat, iya, sip. Ih, keren. Oke. Iya. Ngapa?
Oke, so. Ya. Oke. Semangat. Ayo, yang lain bisa kasih semangat ya untuk kelompok ini. Iya, biar enggak ini gitu ya. So, ayo. Oke. Siap. Terus, nah jadi siap, jadi dipresentasikan dulu, dijawab satu-satu. Nanti kan kelompok 3 silahkan menanggapi ya untuk yang kelompok Aguskom ya. Jadi kelompok Karl Marx menanggapi kelompok Aguskom. Oke ya, dimulai saja ya. Sok. Baik, untuk teka-tekinya sudah dijawab semuanya, dan untuk pertanyaan pertama, Siap. sifat stratifikasi terbuka, kami menjawab dengan kata demokrasi. Apakah benar? Benar. Ore, betul. Dilanjut lagi. Nomor 2, dasar stratifikasi sosial, contohnya keluarga raja adalah keturunan. Betul, yeay. Lanjut ya. Kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka adalah campuran. Gimana? Betul? Ore, betul lagi. Oke. Untuk nomor 4, berkaitan erat dengan pendapatan. Jawabannya adalah kekayaan. Gimana? Iya. Keren. Lanjut. Nomor 5. Kurang kedengeran katanya AA. So, diulangi. Contoh sifat stratifikasi tertutup. Jawabannya kasta. Betul? Oke, sip. Untuk nomor Iya. 6, lapisan sosial paling atas adalah bangsawan. Bangsawan, ore, betul. Nomor 7, pelapisan masyarakat menurut Aristoteles yang teratas adalah sangat kaya. Oke, betul lagi. Masya Allah. Iya. Golongan pelapisan masyarakat terbanyak menurut Aristoteles adalah miskin. Gimana? Betul? Miskin. Oh, oke, betul. Iya. Oke. Siap. Stratifikasi sosial berasal dari kata stratus, Mm-mm. berarti bertingkat. Gimana? Betul? Jadi nilainya berapa? Masya Allah kelompoknya. Oh iya. Satu lagi katanya. Ternyata ya ada yang belum. Nomor 10. Oh belum. Satu lagi. A Perwujudan dari stratifikasi sosial, adalah kelas sosial. kelas sosial ya. Betul. Alhamdulillah kayak gitu ya. Untuk kelompok Aguskom berarti mendapatkan nilai 100 kayak gitu ya dalam menjawab soalnya kayak gitu ya. Oke. Bisa ditutup kayak gitu ya. Baik, mungkin sekian presentasi PDF dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus sekali lagi ya untuk kelompok Aguskom. Silahkan kayak gitu ya, bisa duduk kembali. Siap? Oke, nggak apa-apa saya kok, nggak apa-apa. Kita kembali ke sini kayak gitu ya. Kelompok mana ya yang akan maju? Iya, mangga. Kelompok Emil Durkheim. Menjawab dari kelompoknya. Menjawab kelompok mana? Ya, yang ini ya. Siap. Iya, boleh dihapus dulu, sayang. Ya apa-apa. Ini nanti ya. Ada. Oke, siap. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok
kelompok 2, kelompok Entertain. Saya Wanda Hasna Amalia. Saya Tridupan Amawi. Saya Herlina Diana. Saya Nanda Azhara. Yap. Kami semua akan berusaha menjawab teka-teki silang dari kelompok 4. Yap. Sok. Bisa berkelompok aja ke sana. Nah, kayak gitu ya untuk menjawabnya. Oh. Sok. Nah. Sok. 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 Nah. Ya. Dah. Satu lagi. Oke. Iya. Oke, siap. Sok. Siap. Baik, kami telah mengisi seluruh bagian dari teka-teki silang. Kami mohon untuk konfirmasinya apakah benar atau tidak. Betul ya. Kelompok 4 ya, siap ya. Untuk Yang pertama ya. menurut dulu dari nomor 1, tokoh yang mendefinisikan stratifikasi sosial sebagai penggolongan orang-orang yang termasuk ke dalam suatu sistem sosial. Kami menjawab Max Weber sesuai dari buku paket. Sesuai. Ore, betul. Nomor 2, stratifikasi yang bersifat demokratis. Nomor 2, jawabannya adalah terbuka. Benar. Ore, betul lagi. Lalu yang ketiga, tingkatan atau lapisan. Kami menjawab hierarki. Betul? Betul. Oke, bisa gantian yang jawabnya? Sok. Dilanjut ya, sayang ya. Kami menjawabnya middle class. Apakah benar? Benar. Oke, siap. Nomor 5, kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka. Kami menjawab campuran. Benar. Oke, betul lagi. Siap. Lagi? Contoh stratifikasi tertutup adalah kasta. Gimana? Benar. Oh, alhamdulillah ya. Ibu boleh ditutup? Siap. Baik, terima kasih atas perhatian dan atas responnya. Kami juga mengucapkan terima kasih.
Kami tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, close ya. Siap. Tinggal 2 kelompok lagi. Siap. Yes, silahkan kelompok Karl Marx maju. Ya. Oke, siap. Oke. Karl Marx berarti menjawab soal yang dari Aguskom ya, siap. Ininya maaf bisa dihapus dulu kayak gitu ya, nanti ya. Sok aja di itu dulu. Perkenalan dulu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Karl Marx. Di sini saya akan menjawab TPS dari kelompok 1. Kelompoknya Aguskom kayak gitu ya. Oke. Nah, sip. Tuh sok bisa. Sok. Semuanya bisa bergantian untuk menulis di depan ya. Sok. Iya. Jangan nekan A. Nah, gitu biasanya iya. Oke, siap. Bisa bergantian mungkin ya nanti ya. Sok. Oke, siap. Boleh, mau yang mana dulu? Siap. Cok. Oh, ininya kayaknya karena ditekan itu ya. Sok, Neng, bisa ke sini aja. Nggak apa-apa. Sok. Semangat. Ayo. Sok. Siap, kelompok Aguskom nanti ya menanggapi ya. Oke. Maaf, aku diacak. Iya, tidak apa-apa. Oke. Oh. Oke, yap. Dihapus dulu sayangku mungkin kayak gitu. Nah.
Jadi grogi ya, nulis di depan ya. Nggak apa-apa. Semangat Ibu Siti. Oke. Oke. Apa tuh jawabannya? Ya. Nomor 3 ya, fungsi umum dari stratifikasi sosial. Katanya kayak gitu. Gitu teh. Nomor ini kan nomor berapa? Nomor Ibu 3. mamain kena harus eta Kita kan tadi yang belum ini. Ini mah. 1, 2, 3, 4. kira atuan dikali. Kita konfirmasi dulu aja. Yang kelompok Agusko, maaf, ini karena memang nggak terlalu kelihatan, ini tuh nomor berapa? Nomor 5 ini. Iya, maksudnya tuh ini ya nomornya. Nomor 3. Ini tuh nomor 3. Nomor 5 bisa. Nomor 5 kayaknya. Ini nomor 3. Nomor 5. Nomor 5 ya, berarti ini lapisan masyarakat bawah kayak gitu kan ya. So, oke. Nah tadi teh nggak kelihatan itu. Oke, siap. Siap. Bisa langsung ya. Kepada kelompok 1, kelompok Aguskop, ingin mengkonfirmasi jawabannya apakah betul atau tidak. Siap. Baik, untuk nomor 1, kemampuan seseorang untuk menentukan kehendaknya disebut kekuasaan. Betul? Yeay, betul. Lanjut. Nomor 2, lapisan sosial atas yaitu bangsawan. Oke, betul lagi. Siap. Fungsi umum dari stratifikasi sosial adalah nilai prestise. Nilai prestise. Ya, betul. Oke. Sifat stratifikasi yang anggotanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Nomor 8, A. Sifat yang anggotanya sulit melakukan mobilitas vertikal. Iya, betul ya. Ini nih. Nah, betul. Kayak gitu ya. Karena angkanya ya terlalu kecil, jadi nggak kelihatan. Tertutup. Betul. Siap. Sok. Mau nomor berapa? Dari bahasa Yunani disebut stratum. Oke, betul. Stratum. Betul. Fungsi stratifikasi di bidang sosial itu solidaritas. Oke, siap. Betul. Lapisan masyarakat bawah yaitu rakyat jelata. Betul. Kedudukan yang menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat yaitu Dinamakan apa? status. Betul ya, status ya, betul ya. Betul. Nomor 7, wujud dari stratifikasi sosial adalah kelas sosial. Gimana? Jawabannya kelas sosial, wujud, perwujudan dari stratifikasi, betul. Oke. Stratifikasi sosial bisa juga disebut pengelompokan secara Oke. bisa. Apakah betul? Betul, tapi ada juga jawabannya. Jawaban jadi itu vertikal. Oh iya. Iya. Iya, tapi berlapis vertikal mungkin, tapi bisa katanya kayak gitu ya, karena memang di sini tidak ada lagi kotak sini kayak gitu. Jadi dianggapnya gimana? Boleh? Boleh. Siap. Jadi nilainya 100 juga. Oke. Alhamdulillah. Siap. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nggak usah diputer ya, karena memang ini tinggal 1. Jadi silahkan kayak gitu ya. Kelompok yang belum presentasi maju. Oke ya.
Bisa kelihatan nggak? Ininya bisa dihapus dulu aja kayak gitu ya. Kayak gitu ya, bisa ini. Sebentar ya. Nanti ini di open aja dulu. Iya, nanti boleh yang ini. Nah, kayak gini. Ada ya pensilnya ya di sana ya? Sok. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bernama kelompok Mas Weber. Kami juga di sini akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah dibuat oleh kelompok Emil. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Asing Mulyasari. Nama saya John Maulana. Nama saya Rifki. Saya sejarah. Selanjutnya kami mohon izin untuk mengisi. Ya, sok. Oke, nggak apa-apa. So. Sudah? Siap. Perbincangan yang cukup panjang, maka ini hasil dari kami. Selanjutnya kami juga akan mempresentasikan hasil yang telah kita kerjakan. Oke. Yang pertama, kedudukan yang menunjukkan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat adalah
adalah status. Apakah benar? Betul. Yeay, betul. Nomor 2, proses pembelajaran pengetahuan dan keterampilan yang biasanya dilakukan di bawah bimbingan orang lain, yaitu pendidikan. Apakah benar? Ya, Betul. Betul, hore. Betul. Pas stratifikasi di mana anggotanya bebas berpindah setara sosial. Terbuka. terbuka. Betul. Oke, betul. Contoh stratifikasi tertutup. Kasta. Iya, betul. Yeay. Masyarakat yang dikuasai oleh kaum bangsawan yaitu feodal. Betul. Oke, betul. Betul. Istilah lain kelas sosial rendah yaitu lower class. Oke, betul. Lower class. Perbedaan manusia yang didasarkan ciri fisik. Ras. Apakah betul? Ras. Uh-uh. Betul. Oke, betul. Cara hidup yang berprinsip pada norma dan adat istiadat. Tradisional. Tradisional betul. Oke, sip. Ore. Selanjutnya. Seseorang yang menandakan jabatan atau kehormatan. Gelar. Oke, betul. Hak dan kekuasaan memegang jabatan untuk memilih, mengambil sikap atau tindakan tertentu dalam melaksanakan tugas. Jawabannya? Wewenang. Apakah betul? Betul. Jadi nilainya 100 juga. Ore, siap. Baik, sekian presentasi dari jawaban yang telah kami diskusikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata maupun perilaku. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus lagi ya. Silahkan. Oke. Nah, untuk yang selanjutnya kayak gitu ya. Di LKPD itu sudah ada kayak gitu ya. Silahkan dilihat dulu LKPD-nya. Di sana kalian tuliskan refleksinya kayak gitu ya. Apakah memang ada kesulitan ketika tadi membuat proyek TTS ini kayak gitu ya. Terus tuliskan juga apa kesulitannya, apa kendalanya kayak gitu ya. Terus kesan pesannya bisa ditulis di sana kayak gitu ya. Oke, sudah selesai ya. Nah, kita ke sini kayak gitu. Nah, ada yang mau menyimpulkan materi hari ini kan tadi ya. Yang pertama mengenai definisi stratifikasi sosial. Silakan. Oke, Neng Ana silahkan untuk berdiri. Baik, kesimpulan untuk materi pada hari ini yaitu yang pertama adalah kita mempelajari definisi dari stratifikasi sosial. Yang mana definisinya merupakan pembedaan secara bertingkat atau secara vertikal. Lalu dasar stratifikasi sosial yang pertama ada kekayaan, Betul? ada kekuasaan, Betul? ada kehormatan, ada keturunan, dan yang terakhir ada pendidikan. Lalu Oke. yang terakhir kita mempelajari sifat stratifikasi sosial. Oke. Sifat stratifikasi sosial sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu
Oke. Gimana? Bisa dipahami? Nah, kita breaking dulu sebentar yuk. Biar ini, sok bisa berdiri semua. Iya, sok, nggak apa-apa, semua berdiri dulu aja. Berdiri dulu semua ya. Oke. Siap? Sok. Sok, biar lemes. Sok. Diikuti tuh. Ayo. Tuh. Sok, gak apa-apa. Iya, tuh. Ayo, laki-laki ayo dong. Tuh, gini. Nah, gitu. Terus. Tuh, gitu lagi kan ini bingungin gitu ya. Betul, so. Nah, ini gini. Oke, ayo dong. Oke. Iya, gini lagi. Iya tuh kayak penguin ya gitu ya. Oke, siap. Sudah ya? Oke, sudah. Nah, oke. Silahkan ya. Nggak apa-apa, sok duduknya mau gimana. Oke, mau kembali ataupun nggak apa-apa. Sekarang di sini Ibu ada evaluasi ya, latihan soal mengenai stratifikasi sosial. Silahkan kalian buka HP-nya. Di grup Ibu sudah kirimkan untuk linknya ya. Sok. Oke. Di grup Ibu udah kirimkan ya? Sok. Siap. Nah, nanti setelah evaluasi Ibu juga kirimkan survei kepuasan kalian ketika pembelajaran stratifikasi sosial, gitu ya. Gimana belajar stratifikasi sosial hari ini? Menyenangkan? Alhamdulillah. Ada kesulitan tidak materinya? Tidak. Bisa dipahami semua? Dimulai dari tadi ya, ada definisi, ada dasar pembentukan atau ukuran, ada sifat. Bisa dipahami semua? Alhamdulillah, gitu ya. Nah,
Belum ya? Nah, untuk pertemuan berikutnya kayak gitu ya. Nanti kita akan mempelajari mengenai kesetaraan sosial kayak gitu ya. Bisa kalian baca terlebih dahulu di rumah untuk materi kesetaraan sosial ini kayak gitu ya. Untuk kalian bisa memahaminya ya. Nah, sebelum penutup, Bu di sini akan memberikan motivasi juga ya. Orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi masa lalu. Orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Mario Teguh kayak gitu ya. Jadi kalian bisa memilih apakah kalian mau menjadi masa lalu atau mau menjadi pemilik masa depan. Tentunya Masa depan. betul kayak gitu ya. Maka dari itu harus terus belajar. Oke. Nah, bisa duduknya kembali seperti semula dulu kayak gitu ya, karena memang ini sudah berakhir, tapi akan berdoa dulu sebelum diakhiri ya. Ya. Oke. Oke ya. Sudah siap? Oke, siap. Yap. Neng Wanda, pimpin kembali ya. Baik. Pimpinan saya Meli, seluruhnya duduk siap gerak. Sebelum kita mengakhiri jam pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke ya, terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.